Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Apoteker Ika Pranita Siregar, SF MPD. Sebagai dosen tetap P3K, Program Studi Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Farmasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kosmetik dan minuman tradisional. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Tata Rias dan Kecantikan semester 2 dengan kode mata kuliah DTK 6235 dengan bobot 2 SKS, diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi teori dan praktek dan 2 kali pertemuan masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini akan membahas terkait dengan konsep perawatan holistik tradisional, yaitu keseimbangan perawatan dari dalam dengan menggunakan minuman tradisional dan dari luar dengan menggunakan kosmetik tradisional. Dan juga dibahas identifikasi tanaman, yaitu bagian tanaman yang digunakan dalam pembuatan kosmetika dan minuman tradisional. Lalu membahas juga formula kosmetika untuk perawatan wajah, rambut, dan tubuh, dan juga untuk minuman tradisional dan Nusantara dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan tidak kalah penting adalah mempelajari bagaimana cara pembuatan kosmetika tradisional yang baik berdasarkan standar BPOM, sehingga harapannya mahasiswa dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai mutu yang tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi, dan serta fokus pada keamanan dan sustainability. Sehingga mata kuliah ini bukan hanya sebatas warisan nenek moyang, tetapi mahasiswa bisa mengembangkan warisan ini menjadi suatu ramuan ilmiah yang memiliki daya jual yang tinggi, peluang untuk wirausaha. Proses pembelajaran pada program studi Tata Rias dan Kecantikan, program sarjana terapan, dirancang secara sistematis dengan pendekatan Outcome Based Education atau OB, yaitu pendidikan yang berfokus pada pencapaian-capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Adapun CPL Prodi meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 yang tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Korprodi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain CPMK 1, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap kelestarian tanaman tradisional dan resep atau ramuan nenek moyang. CPMK 2, berkontribusi terhadap pemanfaatan secara optimal tanaman tradisional dan resep-resep tradisional menjadi suatu produk kosmetik dan minuman yang bernilai mutu tinggi. CPMK yang ketiga, menguasai konsep perawatan yang holistik dengan menggunakan kosmetik dan minuman tradisional. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui laman Bismart atau e-learning UNY, serta partisipasi aktif yang dilakukan selama pembelajaran secara tatap muka, seperti performa kerja, selama pembelajaran tatap muka, dan interaksi interaktif untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi pembelajaran didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, pembuatan kosmetik dan minuman tradisional, kartu identifikasi tanaman yang memuat semua bagian tanaman yang digunakan. Selain itu, ada juga media, bahan, dan alat praktek seperti rimpang, daun, buah, biji, umbi yang akan diidentifikasi. Dan juga ada kuis digital. Interaksi yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah komunikasi 2 arah berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini mencakup assessment formatif dan assessment sumatif. Asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, observasi praktik, penilaian lembar kerja mahasiswa, dan evaluasi produk yang dihasilkan.
Penilaian ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa agar mereka dapat memperbaiki pemahaman, keterampilan praktik, sikap kerja, dan kualitas produk. Selanjutnya, penilaian sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain problem-based learning dan project-based learning dengan metode demonstrasi, praktik, kolaboratif kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi saya sendiri yang berjudul Kosmetik dan Minuman Tradisional, modul pembelajaran kosmetik dan minuman tradisional, serta beberapa buku referensi karya ahli lainnya, dan juga beberapa artikel jurnal yang bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengeksplorasi berbagai jenis tanaman yang dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tinggi khususnya dalam bidang kecantikan dan kosmetik. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah kosmetik dan minuman tradisional dengan materi pada pertemuan kedua, yaitu identifikasi tanaman yang dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik dan minuman tradisional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada mata kuliah kosmetika dan minuman tradisional. Ya. Sebelum kita mulai, kita presensi dulu ya. Baik. Tolong semua mahasiswa mengeluarkan handphonenya dan saya akan membagikan tokennya ya. Tokennya ini sudah keluar ya, KSGA ya. Ada yang terkendala untuk presensi? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada ya. Sebelum kita mulai ya, supaya nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini memasuki pertemuan yang kedua ya, yaitu apa saja ruang lingkup yang ada di pertemuan kedua. Kita akan melakukan identifikasi tanaman ya. Jadi di sini identifikasi tanaman yang digunakan untuk pembuatan kosmetik dan minuman tradisional. Ada yang tahu kira-kira tanaman apa yang biasanya digunakan untuk pembuatan kosmetik? Kunyit, Ibu. Kunyit ya, bagus. Ada lagi yang tahu? Ibu, bengkoang. Biasanya untuk bikin apa? Untuk membuat masker bengkoang. Untuk membuat masker bengkoang. Jadi banyak sekali ya tanaman yang bisa digunakan untuk pembuatan kosmetik tradisional. Lalu bagian tanaman yang digunakan itu ada rimpang, umbi, akar, ya, daun, bunga, dan seterusnya. Selanjutnya, ini berdasarkan data dari Bappenas ya, tahun 2025 sampai 2045, ada sekitar 30 lebih dari 30.000 jenis spesies tanaman. Bisa dilihat yang merah itu hanya 9.600 yang baru dimanfaatkan. Kira-kira masih ada berapa? 20.000 lebih yang belum terjamah. Ya enggak? Iya. Ya. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kalian seorang akademisi untuk menggali, meneliti ya tanaman-tanaman yang ada itu untuk dibuat suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini didukung ya dari data ekspor produk kosmetik yang semakin tahun semakin meningkat ya. Jadi ini peluang sekaligus tantangan bagaimana Anda menciptakan, di mana background Anda adalah kecantikan, membuat
tanaman-tanaman tersebut menjadi produk kosmetik, minuman yang bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan berpotensi untuk peluang usaha. Selanjutnya, ya ini penting untuk dari sisi akademisinya, kandungannya, menghindari toksisitas ya. Kita tidak bisa menganggap bahwa bahan alami itu juga pasti 100% aman. Iya enggak? Iya. Bagaimana dia diperoleh, ya, kebersihannya, aturan penggunaannya. Kalau Anda minum jamu, ada dosisnya juga enggak? Pasti ada ya. Jadi ada aturan minumnya, ya. Selanjutnya, bagian tanaman yang umum digunakan di sini ada rimpang, ya, kunyit, jahe, kencur. Kalau daun, sirih, pandan, terus lidah buaya, ya. Kalau buah ada kemiri. Kemiri itu termasuk buah, iya enggak? Iya. Ya. Ada alpukat, ada kopi, bunga, ya, batang kulit, umbi. Sekarang ibu ingin menanyakan, ya, apa itu rimpang? Ada yang tahu? Apa itu umbi? Ya, ada yang bisa menjawab? Kentang itu Kentang? Iya. Kalau umbi itu kentang ya? Ya, contohnya. Kalau definisinya apa? buah yang tumbuh dari dalam tanah. Buah yang tumbuh dari dalam Tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Ya. Ya, hampir mendekati ya. Tetapi pada intinya di sini semua paham bahwa umbi dan rimpang itu adalah bagian tanaman yang tumbuh di bawah tanah. Ya. Tetapi ada bedanya antara rimpang dengan umbi dengan akar itu ada bedanya. Apa itu bedanya? Mari kita lihat. Rimpang itu adalah perpanjangan ataupun perluasan dari batang. Ya, jadi itu bukan akar. Ya. Dia tumbuhnya ke samping, horizontal. Ya. Dan dia ada ruas-ruasnya, seperti ruas tangan kita ya, ada buku-bukunya. Dan dia tidak ada tunasnya. Nah, ini contohnya ya di sini ya. Ini kan berluas ya, dan ini ada tunasnya. Ya, cuman ini tunasnya sudah. Nah, ini nanti ada perpanjangan tunasnya, ya. Selanjutnya umbi. Nah, umbi ini ada umbi batang, berarti perluasan dari batang. Jadi dia mulai membesar, tapi dia dari asal mulanya dari batang. Disebut umbi batang. Ada juga perbesaran ataupun perluasan dari akar, namanya umbi akar. Contohnya umbi jalar ya. Lalu ada juga yang perluasan dari batang itu sendiri, tapi dia modelnya tidak berluas ya, malah berlapis. Contohnya bawang ya. Bawang itu juga termasuk umbi yang jenisnya umbi lapis. Jadi kalau nanti ditanya bawang itu termasuk umbi durian, enggak, ya bawang enggak. Umbi termasuk ke golongan umbi lapis. Nah, semua bagian tanaman ini fungsinya untuk memberi makanan sebagai logistik, ya enggak? Ya. Sekarang ibu tanya, ya, kenapa sih nenek moyang kita itu, ya, membuat ramuan paling banyak dari rimpang-rimpangan? Ada yang tahu? Ya, Ibu. Karena banyak nutrisi ya, Ibu. Ya, betul ya. Walaupun di buah ada nutrisi, ya enggak? Kalau buah kan ada vitamin C, vitamin E, ya. Tapi kenapa yang diambil bagian bawah? Karena dia adalah sumbernya makanan. Ya, jadi nenek moyang kita itu trial and error juga, ya enggak? Ya, jadi mereka ilmu titen ya, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi mereka menemukan, terus mencoba ya, lalu merasakan ya, oh ternyata kalau saya minum kunyit asam rasanya seperti ini ya.
Jadi mereka menemukan itu bukan hanya karena kebetulan, tapi mereka sudah trial and error. Selanjutnya, di sini ada bagian tanaman, ya, beberapa yang sering digunakan untuk pembuatan kosmetik maupun minuman. Ada apa saja? Kencur, jahe, kunyit, temulawak, pandan, lengkuas, lidah buaya, cengkeh. Ya, kurang lebih di sini ada bahannya. Ya, di sini juga Ibu membawa beberapa bahan supaya nanti kalian bisa melakukan identifikasi. Identifikasi itu bukan hanya melihat, ya, tetapi melakukan pengujian organoleptik. Ada yang tahu apa itu pengujian organoleptik? Ya, cerita. Pengujian organoleptik adalah metode penilaian kualitas suatu produk seperti makanan, minuman, atau kosmetik yang menggunakan panca indera manusia sebagai instrumen utama. Penilaian ini mencakup pengamatan terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, dan bentuk untuk menentukan daya terima. Ya. Jadi di sini nanti kita mengidentifikasi apa? Pertama, kunyit. Warnanya apa? Kuning. Dalamnya kuning, ya. Terus aromanya? Ya, khas aromatik, ya, langu. Terus rasanya? Pahit, agak-agak pahit, ya, ya. Lalu bentuknya? Dan luarnya warna coklat ya Bunda. Ya, kulit luarnya berwarna coklat muda sampai nanti ada yang juga warnanya coklat tua. Ya. Selanjutnya ini ada tanaman untuk perawanan wajah. Ada bengkoang. Bengkoang biasanya untuk apa? Masker. Pernah menggunakan masker bengkoang? Gimana caranya? Diambil sarinya atau endapan patinya, ya enggak? Biasanya kita parut atau kita blender, terus diperas, nanti airnya diendapkan kira-kira 1 malaman, ya. Ya, nanti diambil sari patinya, ya. Lalu kunyit, ya, kunyit juga bisa jadi masker, ya. Lalu beras, bedak dingin. Terus ada juga bikin scrub, ya, karena kan beras itu juga teksturnya itu bisa sebagai scrubber, ya, jadi scrub. Lalu ada lidah buaya. Sekarang itu pernah mendengar kosmetik yang viral dengan lidah buaya? Apa itu? Saya tahu Bu, hydrating shooting gel. Iya, bagus. Itu kenapa dia sampai viral? Ada yang tahu? Kenapa sih hydrating shooting gel itu sampai viral? Ada yang tahu? Karena Biasanya sebagusnya Ibu bisa digunakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus komplit juga buat pelembab, terus juga buat masker tidur, sama buat penenang kulit kalau kebakar matahari. selanjutnya di sini tanaman untuk perawatan rambut. Ada lidah buaya. Ini ya, lidah buaya. Lidah buaya itu ternyata multi purpose, ya. Bisa untuk wajah, bisa untuk rambut, ya. Karena dia kaya akan polisakarida dan vitamin. Biasanya digunakan untuk hair mask. Lalu kalau Ibu mau tanya, lidah buaya ini bagian tanamannya apa? Batang, daun, ya enggak? Ya, jadi gel daunnya. Lalu urang-aring, pernah melihat urang-aring? Pernah Ibu. Pernah di mana? Ayo. Di sawah, ya, di pinggir sawah. Jadi dia tumbuhnya liar, ya. Dia tumbuhnya liar dan suka di tempat yang lembab. Biasanya dia bisa digunakan sebagai hair tonic, ya. Lalu selanjutnya ada pandan. Ya, pandan itu tadi aromanya, minyak aslinya itu berasal dari suatu zat yang namanya asetilpinolin. Lalu tanaman untuk perawatan tubuh, ya, ada kunyit.
ya, biasanya digunakan sebagai masker, lulur, ya, karena dia mengandung kurkumin. Kurkumin itu berkhasiat untuk anti radang, antioksidan, dan antibakteri. Jadi sangat bagus juga untuk sebagai anti akne, ya. Jadi bisa untuk mengatasi bakteri yang disebabkan jerawat tadi. Selanjutnya, ini tanaman untuk minuman tradisional, ya. Ini yang sudah terkenal, ya. Ada jahe, ya. Ini bisa memberikan rasa hangat, ya, sebagai antioksidan, ya, untuk regenerasi kulit. Begitu juga dengan serai. Serai juga ternyata bisa mencegah penuaan, ya. Sering minum, kalau kalian misalnya nongki-nongki di kafe, tambahkan ada yang minumannya yang serai, ternyata bisa juga untuk penuaan. Atau rosella. Siapa yang pernah minum teh rosella? Bagaimana rasanya? Enak ibu sebenarnya. Ya. Selanjutnya minuman yang populer, ya, pernah mendengar butterfly tea flower? Apa itu? Bunga telang. Warnanya yang cantik, di balik warnanya yang cantik banyak khasiatnya sebagai antioksidan. Ya. Enaknya buat apa ya? Terus Ya, ini pesan minuman yang baik itu mudah kami didapatkan dan pastinya harganya murah banget loh. harganya juga murah, ya. Oke guys, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahan yang pertama, di sini aku punya sirup grenade. Jadi ada simpel sirup, ya, bebas ya. Selanjutnya, nah, materi kita juga pada pertemuan kedua ini ada etnobotani, ya. Etnobotani itu apa? Adalah cabang ilmu dari etnobiologi, di mana ini ada dua bidang ilmu yang dijadikan satu. Pertama dari ilmu botani atau tanaman itu sendiri, dengan digabungkan dengan antropologi ataupun ilmu budaya. Jadi membahas apa kira-kira di sini? Untuk memahami bagaimana suatu kelompok, ya, masyarakat menggunakan tanaman untuk kelangsungan hidup. Bisa dibuat untuk jamu, bisa dibuat untuk obat, kosmetik, ya, dan bermacam-macam. Nah, di sini nanti kalian melakukan studi etnobotani, ya. Jadi nanti saya memberikan satu proyek kepada Anda sebagai tugas, ya. Apa itu studi etnobotani? Melakukan dulu observasi, ya. Melakukan observasi kemana? Melihat di sekitarnya, ya. Misalnya tadi yang dari Turi, ya, atau dari Sleman, ya, itu mengobservasi dulu. Biasanya sala itu digunakan untuk apa? Kembang turi itu digunakan untuk apa? Iya enggak? Iya. Lalu kalian mulai spesifik mencari yang digunakan untuk kosmetik. Ada nggak tanaman yang bisa digunakan untuk kosmetik di daerah Anda? Ya. Jadi observasi, ya. Setelah mengobservasi, wawancara. Wawancara ke siapa? Ada yang tahu? Wawancara kepada orang tua atau sesepuh yang ada di situ, atau peracik jamu, atau industri rumahan yang membuat kosmetika dan minuman tradisional. Ya, nanti Anda membuat proyek ini. Oke? Selanjutnya, nah ini contohnya. Kalau Anda sudah melakukan studi etnobotani, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, misalnya ini padi, sama-sama padi. Ya, cara pengolahannya berbeda nggak? Berbeda. Oke? Selanjutnya, ini yang terakhir dari materi ini. Ya, kita tadi sudah bagian tanaman, sudah etnobotani, ya. Lalu yang tidak kalah penting, kita harus tetap menjaga sustainability atau keberlanjutan, ya. Jadi nanti Anda jika ingin membuat produk kosmetik harus mempertimbangkan ini. Kemasannya seperti apa? Kemasannya harus ramah lingkungan, ya.
Jadi kalau sekarang kan trennya batch misalnya dikemas dengan pelepah jagung, ya enggak? Ya. Ya, dengan kayu. Ya, tapi ada plus minus juga ya. Mungkin nanti dia tahan air, ketahanannya seperti itu ya, kekuatannya itu nanti kita pikirkan ya. Lalu bahannya ini bahan bakunya ya, kita usahakan dia yang organik. Ya, tidak mengandung pestisida. Jadi yang benar-benar organik dan tidak merusak ekosistem. Supaya kita ilmu tadi yang didapat pemahamannya bisa dikuatkan, nanti kita tulis dulu bagaimana? Boleh. Ya. Kita tulis dulu, coba dikeluarkan handphonenya. Ya, di sini, nah ya, saya akan ya, sudah bisa diakses ini? Bisa. Kalau sudah masuk semua partisipannya, Ibu akan mulai kuis ya. Sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu start ya. Silakan dikerjakan. Dari minimal 2 tanaman ya yang digunakan untuk pembuatan kosmetik dan minuman ya. Setelah itu Anda juga lakukan survei terkait kosmetika yang lagi tren, minuman yang lagi tren yang disukai oleh Gen Z. Kita ini kan tantangan terbesar ya, tradisional tapi bagaimana bisa diterima oleh generasi sekarang. Hasil studi etnobotani ini dikumpulkan H-1 sebelum pertemuan berikutnya. Paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada? Ya, jika tidak ada ya, terima kasih sekali ya atas perhatiannya. Kita mempelajari identifikasi tanaman ini, manfaatnya nanti ke depan adalah bagaimana Anda ya, seorang akademisi dan seorang yang backgroundnya tata rias bisa mengembangkan produk ya berdasarkan warisan nenek moyang kita. Jadi bukan hanya mengetahui warisan, tetapi menciptakan warisan tersebut menjadi suatu ramuan yang ilmiah. Ya, ramuan yang bisa dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki potensi wirausaha. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi minggu depan pada mata kuliah kosmetika dan minuman tradisional pada pertemuan formula. Nanti kita akan membahas formula kosmetika perawatan untuk wajah. Oke? Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah kosmetik dan minuman tradisional pada program studi Tata Rias dan Kecantikan Sarjana Terapan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai pemenuhan persyaratan penilaian PDDUKTPT Sertifikasi Dosen 2026. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.